Ya, ini kita habis dari Bandungan, kita mau ke Umbul Sidomukti ya. Nah, di depan sana itu sebelah kanan itu ada Pasar Jimbaran. Nah, lalu sebelum Pasar Jimbaran, ini kita belok kiri ya. Ini kita belok kiri, ada gapura tertulis Umbul Sidomukti. Kita masuk di sini menuju ke Umbul Sidomukti ya. Kalau kita posisinya dari Ungaran atau dari Semarang naik ke Bandungan, itu kita sesudah Pasar Jimbaran. Jadi di kiri Jimbaran, maju sedikit setelah Pasar Jimbaran, kanannya itu ada gapura ini. Tapi karena kita dari posisi Bandungan menuju ke arah Ungaran, jadi kita sebelum Pasar Jimbaran kita belok kiri. Ini masuknya dari sini. Lalu itu di depan sana yang turun dari Umbul Sidomukti, karena jalannya sempit ya. Yang turun dari Umbul Sidomukti itu dibuang ke kiri, beloknya ke kiri. Jadi keluarnya dari gang sebelah ini ya. Jadi gang masuk ini ya. Keluarnya di sebelah kiri. Nah, setelah lewat ini jalannya meskipun sempit sih, tetap sempit, tapi bisalah untuk papasan dua mobil. Jadi di area ini sudah dua arah. Khusus turunnya saja yang ke jalan raya utama itu tadi yang turun dibuang ke kiri. Ya, ini perjalanan kita. Ya, dinikmati aja. Kanan kiri itu rumah penduduk, ladang, kebun. Kita melewati desa apa ini ya, Sidomukti mungkin ya. Naik terus. Cukup jauh sih, masuknya cukup jauh sih. Ini jalan ini juga apa, di atasnya Umbul Sidomukti itu ada pos pendakian Mawar. Nah, itu kalau mau naik Gunung Ungaran itu startnya dari situ. Salah satu pintu masuk untuk mendaki Gunung Ungaran, startnya dari atas Umbul Sidomukti. Jalur lain lagi untuk naik ke Gunung Ungaran ada via Gedong Songo. Jadi Gedong Songo itu juga salah satu kalau mau naik Gunung Ungaran startnya bisa dari area Gedong Songo ya. Ini jalannya ya sempit gini lah. Jadi papasan harus menepi sedikit. Tapi masih oke lah, masih bisa, asal tidak pas hari libur sekali. Kalau pas hari libur itu kadang wah macet lah, cukup macet ini. Karena di beberapa titik itu ada yang harus bergantian ya. Jadi buka tutup lah istilahnya. Nah, kebetulan di jalur ini ya masih jalannya cukup untuk dua mobil sisipan, jadi masih enak. Ini nanti kalau sudah masuk ke area ke atas itu sudah mulai banyak istilahnya apa ya, Karang Taruna, anak Karang Taruna lah, atau remaja-remaja sekitar sini yang mulai mengatur jalan. Karena memang jalannya makin sempit dan ramai kan, jadi nanti banyak yang ngatur jalan lah, mengarahkan jalan. Apalagi kalau hari libur gitu biasanya banyak lah mereka di tepi jalan itu untuk mengatur. Ini taman, nah kok taman, ini ladang ya, ladang oncelang kebanyakan. Nanti ada kebun tanaman hias lah. Nah, ini Pondok Kopi ke kanan. Kita belok kanan ya. Ikuti jalan aja sih. Ya, itu di depan sana soalnya jalannya gantian, buka tutup istilahnya. Nah, itu di atas itu ada tulisannya Pondok Kopi Umbul Sidomukti. Jangan ikuti Google Map, karena Google Map akan menyuruh ke kiri. Jadi dulu itu naiknya kita via kiri, lalu keluarnya via lurus terus. Tapi karena ke kiri itu jalannya lebih sempit, masuk melewati rumah penduduk sih, tapi jalannya juga lebih sempit banget. Jadinya mungkin juga berbahaya buat mobil juga. Kalau dikebut juga bahaya karena
rumahnya mepet jalan, jadi takutnya kalau mungkin ada anak keluar kan, jadi tidak belok kiri, ini kita terus saja ya, dan Google Map ngetracknya mungkin ke kiri ya. Nah ini di sini nih buka tutup gantian, ini masuk sana keluar gantian, ada yang ngatur dari ujung sini dan ujung sana ya. Kita pelan-pelan aja, bisa sih, masih ada 1-2 titik yang masih bisa untuk papasan. Nah kalau sudah sampai sini ini lebih lebar jalannya sih, masih bisa sisipan 2 mobil lah. Cuma tadi yang di depan sana tadi memang sempit, jadi cuma bisa 1 mobil, 1,5 mobil lah, jadi tidak bisa sisipan. Tapi kalau yang sini sih sudah bisa sisipan, meskipun mepet tapi bisa cukup lah ya. Ini sekitarnya ini masih taman ladang perkebunan, nih kebun mawar nih yang sebelah kanan nih, perkebunan mawar. Hawanya cukup enak ya, ini sudah makin naik terus ya. Ini kita sisipan kan masih oke lah, di sebelah sini bisa lah, masih sama-sama cukup lah. Ini kita menuju ke pondok wisata ya. Jadi kalau saya katakan tuh Umbul Sidomukti bawah atau Umbul Sidomukti yang ada area outboundnya, yang ada flying fox, ada kolam renangnya, itu namanya pondok wisata. Yang saya sering sebut sekali lagi Umbul Sidomukti bawah. Nah kita ngikuti jalan terus aja sih, nanti ada penunjuknya lagi kalau sampai sampai belokan, sampai pertigaan. Ada juga anak-anak Karang Taruna juga yang mengarahkan sih. Udah ikuti jalan aja terus, naik terus ya. Banyak kebun unclang ya di sini ya. Kita melewati kebun-kebun semua, masih kebun-kebun semua nih. Nah ini dibuat satu arah, yang kanan itu turun, ini kita ke kiri, naiknya lewat kiri. Karena mungkin jalurnya terlalu sempit ya untuk sesi papasan atau sisipan 2 mobil, jadi dipecah lagi jalurnya. Untuk mobil atau motor matic lumayan sih, medannya lumayan, asal tidak berhenti di tengah jalan ya, tidak sampai macet sih tidak ada masalah. Tapi kalau sampai macet ya ada beberapa titik yang ya cukup lumayan lah. Tapi kalau mobilnya tidak full, misalkan mobil cuma 5 orang, mati pun masih oke. Ini medannya tidak ekstrim sekali sih, masih oke lah. Tapi kalau mobilnya sudah matic full, misalkan 7 orang 8 orang, waduh medan ini berat. Dari bawah, dari Pasar Jimbaran ke Umbul Sidomukti bawah itu medannya masih lumayan lah. Kalau yang lebih ekstrim nanti dari Umbul Sidomukti bawah ke Umbul Sidomukti atas itu medannya wah, belokan tajam dan curam ya. Kalau cuma dari Pasar Jimbaran ke pondok wisata masih oke, meskipun ada beberapa tanjakan yang lumayan lah, tapi lurus, biasanya lurus, cenderung lurus, masih oke lah. Tapi kalau yang dari pondok wisata Umbul Sidomukti bawah ke pondok panorama Umbul Sidomukti atas itu yang wah medannya berat. Apalagi maksudnya kalau sampai macet, waduh berat sekali. Kalau sampai jalannya macet berat sekali tuh, karena memang tanjakannya belokan tajam ekstrim.
Ya, kita masih susuri terus naik ke atas. Jalannya cukup ramai ya, karena ini weekend ya. Banyak yang naik, banyak yang turun, jadi cukup ramai, padat merayap meskipun tidak sampai macet ya. Jadi masih oke lah. Ini beberapa saat lagi rasanya sudah tidak jauh dari pintu masuk pos satpam, pos masuk ke Umbul Sidomukti. Biasanya ada pemeriksaan dulu nih, pemeriksaan kesehatan, cek suhu dan lain-lain ya. Jadinya nanti mesti berhenti sejenak. Ini sebentar lagi nih, paling berapa belokan lagi lah, kita sudah sampai ke gerbang masuk ke Umbul Sidomukti ya. Dari sini pemandangan sudah open space ya. Wah, sudah kelihatan gunung-gunung, bukit. Udah makin tinggi soalnya, jadi makin kelihatan lah view-nya, pemandangannya makin bagus. Ya, ini kita sudah sampai di pos pemeriksaan gerbang masuk Umbul Sidomukti ya. Jadi kita akan cek suhu ya. Ya, ini ada spanduk nih, saat ini HTM-nya, harga tiket masuknya 5.000, lalu ada jam operasionalnya juga. Karena jam operasionalnya memang berubah-ubah mengikuti instruksi dari pemerintah ya. Lalu kalau kita hanya mau wisata saja di Umbul Sidomukti bawah, kita masih terus lagi, jadi masih terus lagi berapa ratus meter nanti parkirnya di sana. Tapi karena kita mau menginap di hotel di pondok wisata, jadi kita langsung setelah pos ini kita belok kanan, kita turun ke parkiran hotel ya. Jadi kita parkirnya di sini untuk yang menginap. Kalau yang hanya wisata, silahkan tadi terus lagi berapa ratus meter di depan ada parkiran. Dan masuknya, tiketingnya juga tidak dari sini, tiketingnya dari sana, parkiran sana, tiket masuk, lalu langsung masuknya ke area wisata. Jadi yang wisata saja, tidak melewati hotel. Ini memang area parkir, area atau akses masuk khusus untuk yang menginap di hotel. Oke, sudah sampai. Bye bye.